Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa Radar TV di mana pun Anda berada. Anda menyaksikan program Halo Lampung, pemirsa, bersama dengan saya Zaini Erlansyah. Pemirsa, Al-Quran sebagai landasan hidup umat muslim menjadi hal utama untuk bisa dipahami dan juga diterapkan dalam seni kehidupan muslim sehari-hari. Salah satu wujudnya dengan melakukan upaya menghafal Al-Quran. Lalu bagaimana aktivitas dari penghafal Al-Quran di lingkungan Masjid Nabawi? Pemirsa, Madinah Al-Munawwaroh, kita akan membahasnya dengan 3 narasumber yang luar biasa sekali untuk siang hari ini. Untuk sore hari ini pemirsa sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Saya sapa yang pertama Syekh Toha Muhammad Abu Roya yang merupakan guru besar para imam Masjid Nabawi Madinah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Alhamdulillah, hayakumullah. Alhamdulillah Syekh. Baik Hayakumullah. pemirsa, dan berikutnya Ustadz Agung Sauzi yang merupakan divisi luar negeri Pondok Pesantren Darul Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, ya. insyaallah. Oke, baik pemirsa, dan berikutnya saya sapa kembali narasumber kita, ada Adik Harun Ar-Rasyid Dinata yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Darul Quran. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puasa untuk hari ini? Puasa. Oke, puasa ya. Baik pemirsa, dan sepanjang acara ini kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di telepon interaktif kami 0721785666 atau 072179999630 untuk bergabung bersama kami di program Halo Lampung dengan tema Ramadan dan keberkahan bagi para penghafal Al-Quran. Baik, saya pertama kali akan ke Syekh terlebih dahulu. Baik, Syekh, haifahalukum Syekh. Alhamdulillah. Hayakumullah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Oke, baik Syekh, mata jitu ila Indonesia. جئت في أول شهر رمضان. نعم، في أول يوم في شهر رمضان. الحمد لله. Oke, baik. Ustadz Agung mungkin bisa Iya. diterjemahkan? Beliau sampai di Indonesia awal pertama kali bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan dia sudah datang di Indonesia. Oke, jadi artinya di tanggal 1 Ramadan sudah tiba di Indonesia? Iya, sudah di Indonesia karena dia pengen melihat keadaan Indonesia yang mau menghafal Al-Quran yang dia pendengarkan di luar sana, di Madinah, Indonesia, orang-orang yang ramah, tamah dan mau pelajari Al-Quran. Dia senang dengan orang-orang yang belajar Al-Quran. Sudah ya? Oke, baik. Sudah berapa kali Syekh Toha Muhammad datang ke Indonesia? Baru pertama kalinya ini. Baru pertama Kita kali. datangi demi untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Ya, Oke. untuk semuanya Indonesia menghafal Al-Quran. Beliau datang demi untuk melihat Al-Quran yang kalau dikatakan oleh Allah, Al-Quran berjalan. Mudah-mudahan di tahun ini banyak Al-Quran berjalan. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan Syekh, subhanallah. Oke, baik, saya akan kembali lagi ke Syekh Toha Muhammad. Syekh, kedatangan Syekh ke Indonesia dalam kunjungan tertentu atau ada agenda kegiatan dakwah Syekh? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? هل هناك الهدف أن تزور الإندونيسي؟ ما الهدفكم أن تأتي إندونيسيا لأجل القرآن وإيش؟ بين لإندونيسيا. الهدف من هذه الزيارة هو دعوة إلى الله عز وجل بالقرآن وبتعليم الناس يعني أهمية قراءة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن ويعني هي زيارة من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. Beliau datang ke Indonesia demi untuk dakwah di jalan fisabilillah, di jalan Allah, demi untuk melihat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dia ingin melihat bagaimana caranya orang-orang menghafal Al-Quran, orang yang mau mentadabburi Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia kesini ke Indonesia lillahi ta'ala, untuk berdakwah di Indonesia ini yang mungkin di luar sana mereka mendengar Indonesia, Masya Allah. Subhanallah. Oke, baik. Untuk Lampung sendiri merupakan kota keberapa untuk kedatangan Syekh ke Indonesia? Kota yang kelima. Kota kelima. Sebelumnya sudah kemana saja selain Ke Surabaya, ke Lampung, Surabaya, Semarang, Bogor, Jakarta, dan Solo. Oke, baik. Ada 5 kota ya Ustadz, dan dalam rangka untuk melihat penghafal Al-Quran di Iya, Lampung. berdakwah lillahi ta'ala. Berdakwah. Oke, baik Ustadz, tentu ada hubungan antara kedatangan Syekh Toha Muhammad dengan pondok pesantren penghafal Al-Quran Darul Quran. Iya, betul. Kita sengaja dari pondok pesantren Tahfidz Darul Quran yang dimotori oleh Ustadz Yusuf Mansur. Beliau sendiri mengundang para masyayikh, mengundang para ahli-ahli Al-Quran untuk bagaimana caranya kita mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Beliau mengatasnamakan Darul Quran untuk membawa para masyayikh Indonesia
untuk menyatakan bahwa Indonesia siap menghafal Al-Quran. Oke. Indonesia siap mentadabburi Al-Quran dengan cara para masyayikh dari Indonesia, dari Madinah, dari berbagai penjuru negara Arab didatangi untuk demi Indonesia, agar Indonesia bisa menyimak Al-Quran, bahwa sungguhnya Al-Quran adalah tombak ujung Islam. Semua gara-gara ini, berkat Al-Quran kita bisa berdiri di sini. Luar biasa sekali, dan harus diamalkan untuk kehidupan sehari-hari ya Ustadz ya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Syekh. Subhanallah, antum merupakan guru besar para imam Masjid Nabawi di Madinah. Bisa diceritakan apa yang antum ajarkan kepada para imam masjid di Madinah? طيب يا شيخ، تعرف كيف تعلم الإنسان الطلاب في مدينة، كيف الطريقة أن تعلم في دار في نعم. دار في المدينة المنورة، في المساجد وفي المدارس التي فتحت من أجل تعليم القرآن، تكون هناك يعني دراسة القرآن وتعليم التجويد وتعليم القراءات أيضا، والحث والترغيب في تدريس القرآن. المدينة المنورة معروفة ومشهورة بتعليم القرآن، ولهم جهود طيبة مباركة في المسجد النبوي الشريف، لهم جهد طيب في تعليم القرآن كذلك، يعني كثير من الحلقات القرآنية وكثير من المدارس في المدينة المنورة فتحت أبوابها لتعليم القرآن، فهي مدينة القرآن، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. Ya, di Madinah banyak halaqah kota Fidul Quran. Madinah masyhur, terkenal dengan kota Al-Quran. Madinah, di sana turunnya Al-Quran yang didasari oleh agama Islam, yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana di sana belajar Al-Quran dengan mentadaburi Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, tentu dengan tajwidnya, dengan tartil, sehingga menumbuhkan rasa kenikmatan ketika membaca, sehingga tumbuhlah rasa mentadaburi Al-Quran. Karena sungguhnya Madinah adalah kota yang sangat berkah, yang Allah berikan keberkahan dengan Al-Quran. Nah, sesungguhnya banyak sekali pelajaran-pelajaran Al-Quran yang diajari di sana. Oke, baik. Dan untuk sampai dengan saat ini sudah ada berapa imam masjid Nabawi yang menjadi murid dari Syekh Thaha Muhammad yang diajarkan oleh beliau? يعني هو يسأل يعني أنت تعلم الإمام المسجد النبوي في المدينة، كم طلابا أنت تعلم في المدينة يعني الإمام؟ كثير من الطلاب الحمد لله، الحلقات يعني غنية يعني الطلاب في المسجد النبوي في الحلقات القرآنية، وفي غير المسجد النبوي في مساجد كثيرة أعلم القرآن، وأعلم ولد إمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه القرآن، وهو الحمد لله ختم القرآن والآن يعني يراجع القرآن. Beliau banyak mempunyai murid-murid yang belajar Al-Quran. Beliau juga mengajarkan di Masjid Nabawi tentang Al-Quran, mengajari orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Bahkan beliau sendiri mengajarkan anak-anak Imam Masjid Nabawi. Alhamdulillah para anak-anak Imam Masjid Nabawi sudah selesai hafalan Qurannya. Alhamdulillah baik, bacaannya luar biasa. Subhanallah, Ustaz ya, Syekh juga. Oke, baik. Lalu kemudian apa saja yang syarat-syarat untuk menjadi seorang imam Masjid Nabawi di Madinah? Apakah kemudian harus bisa menghafal Al-Quran 30 juz seperti itu? Apakah syarat-syarat seperti apa? ويسأل كيف هل هناك شروط أن يكون إمام في المسجد النبوي؟ هل لازم هناك القراءة طيبة وجيدة لكي يعني يكون إمام مسجد النبوي؟ كيف شروط أن يكون إمام مسجد النبوي؟ الحمد لله أنني على صلة طيبة بأئمة المسجد النبوي الشريف، وإمام المسجد النبوي لابد أن يكون يعني فقيها عالما، يكون يحفظ القرآن كاملا وصوته حسنا، ولا بد أن يكون ذلك يعني من ولاة الأمر، يعني الأمر يكون من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، وليس لكل أحد أن يرقى لهذا إلا من وفقه الله عز وجل. وأنا أحب أئمة المسجد النبوي وصلتي بهم قوية والحمد لله. Ya, syarat untuk menjadi imam di Masjid Nabawi tentunya dengan persyaratan yang amat luar biasa. Tentu dengan pembacaan Al-Quran yang baik, dengan pembacaan tartil, suaranya yang bagus, dengan orang-orang yang punya ilmu tentunya, yang mengerti tentang Al-Quran, mengerti tafsir-tafsirnya, dan tentu juga
atas perizin dari Raja Arab Saudi itu sendiri. Tidak semua orang yang bisa menjadi imam di Masjid Nabawi, karena sungguhnya imam-imam yang menjadi imam di Masjid Nabawi mereka orang-orang yang terpilih. Tentunya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Ustaz, ya. Luar biasa. Dan ini juga mungkin pertanyaan juga yang timbul di benak hati pemirsa Radar TV juga. Kemudian apakah yang bisa menjadi seorang imam masjid dari Masjid Nabawi di Madinah sendiri, apakah harus orang Arab atau orang bukan Arab juga bisa untuk menjadi imam Masjid Nabawi? طيب يا شيخ، هو يسأل هل لازم هناك الإمام المسجد النبوي أهل العرب؟ ويسأل ما ممكن أن الذي يكون الإمام المسجد النبوي ليس جنس العرب كذا، هل ممكن؟ لابد أن يكون عربيا وأن يكون سعوديا. لابد أن يكون من أهل السعودية، وأن يكون طبعا لابد أن يكون من العرب. وكما قلت يعني صوته حسنا ويحفظ القرآن وفقيها وعالما، لأنه يعني يتصدر للخطابة أيضا في المسجد النبوي الشريف، فهم كلهم أهل فضل وأهل علم، ونحسبهم والله حسيبهم من أهل التقى والصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح أعمالهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على عظيم جهودهم المباركة في المسجد النبوي الشريف ونشر العلم ونشر القرآن ونشر الدعوة الإسلامية. Oke, kita tahan dulu Ustadz karena sudah bergabung pemirsa Radar TV. Ada Bapak Rahmat di Lampung Tengah. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak Rahmat. Baik, halo, selamat sore. Assalamualaikum Bapak Rahmat. Halo. Oke, baik, halo, selamat sore Bapak Rahmat di Lampung Tengah. Oke, baik. Lampung sendiri ya. Ini mau saya tanyakan ini pada Syekh sendiri ini untuk bagaimana supaya agar kan di Indonesia sendiri sudah mulai berkurang orang-orang yang imam-imam yang lama seperti itu di masjid-masjid sendiri. Sekarang kan sudah sedikit sekali orang-orang yang menghafal Quran, sehingga ketika kita sholat di masjid sendiri hanya mendengarkan bacaan-bacaan surat pendek. Kemudian kefasihan dalam membaca Quran sendiri masih berkurang dibandingkan dari imam-imam dahulu di Indonesia. Nah, upaya untuk saya sendiri di Indonesia sendiri untuk memakmurkan para imam masjid yang bisa menghafal hingga 30 juz seperti Masjid Nabawi seperti apa, dan kerjasama dengan Darul Quran sendiri seperti apa, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Bapak Rahmat di Lampung Tengah. Terima kasih. Ustaz, kalau kita tadi mendengar pertanyaan dari Bapak Rahmat untuk Syekh ya Ustadz ya, bagaimana Ustadz dengan kedatangan Syekh ke Provinsi Lampung, mungkin apa yang bisa dilakukan untuk bisa memakmurkan masjid, seperti lebih meningkatkan kembali pembacaan Al-Quran untuk jamaah-jamaah, dan juga untuk lebih meningkatkan keimanan mungkin. هذا هو يسأل في صاحب التلفزة للمشاهدون، يسأل هل منهم من اللمفون كذلك، يقول يعني كيف الطريقة، لأن نحن الآن في الإندونيسي في كل مساجد عندنا الإمام يعني ممكن ليس هناك الحفظ، لكن حتى يعني يقرأ قراءة سيئة ليس هناك تجويد، وكذلك ناقص إنسان الذي يحفظون القرآن ناقص في الإندونيسيا خاصة في اللمبونج. وكيف الطريقة حتى يزداد الإيمان كذلك ويهمس الإنسان خاصة في اللمبونج، يجعل الإنسان الذي يكون يحفظ القرآن طيبة، يقرأ القرآن طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الناس هم الذين يقبلون على تعلم القرآن ويعلمونه. فالأئمة ينبغي عليهم أن يتعلموا القرآن قبل أن يتولوا إمامة المساجد، فحتى يكون يعني ملما بأحكام التجويد ويتعلم كيف يقرأ القرآن كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيتعلم أولا ويقبل على التعليم. والأستاذ يوسف منصور حفظه الله له جهود طيبة كريمة مباركة في دار القرآن وفي تعليم القرآن، فعلى الأئمة أن يعني يقبلوا على تعلم القرآن في مدارس دار القرآن قبل أن يتولوا الإمامة، فتكون لهم حلقات خاصة، فعندما يتقنوا قراءة القرآن ويحفظوا قدرا كبيرا من القرآن عند ذلك يتصدوا لإمامة المساجد، ويعني حتى يعني يكون صوتهم حسنا
يقرؤون القرآن بالتجويد لابد أن يقبلوا على تعلم القرآن أولا ثم بعد ذلك يعني يتولون إمامة المصلين في المساجد. Ya, orang yang terbaik, sebaik-baiknya orang di antara kita semua, merekalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sungguhnya belajar Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, dengan mentadaburinya. Sungguhnya Al-Quran sangat mudah untuk kita baca dan tidak dipersulit. Dan bahkan Syekh sendiri mengatakan tentang masalah Al-Quran, untuk menjadi imam, untuk menjadi seorang penghafal Quran, tentu harus mempunyai keinginan yang sangat luar biasa. Oke, harus punya niat yang luar biasa. Luar biasa, harus mempunyai niat yang benar-benar. Dan mungkin kalau tadi dikatakan bahwa bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa keimanan, menumbuhkan rasa ibarat keinginan bisa bahasa Al-Quran, tidak bacaan bagus, bisa menghafal juga. Bahan menghafal, beliau mengatakan bahwa Ustaz Yusuf Mansur yang diredi Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak begitu pesantren yang mendukung orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Tentu yang sebelum menjadi imam haruslah bacaannya bagus, tartil, mau menghafal Al-Quran. Ustaz Yusuf Mansur membuka lebar bagi mereka-mereka yang mau menghafal Al-Quran. Bahkan nanti setelah mereka sudah menjadi hafalannya bagus, tajwid, ya mereka akan dikirim kembali kepada ibaratnya ke Lampung. Lampung pun ada pesantren. Jadi silahkan menyentren di pesantren Yusuf Mansur. Bahkan kalaupun mau kita mempunyai namanya rumah tahfidz. Rumah tahfidz dibimbing oleh nanti dengan PPA Darul Quran, akan dipantau terus dengan PPA Darul Quran. Bahkan nanti Ustaz Yusuf Mansur sendiri membimbing, datang ke Lampung, melihat dan memberikan tausiah. Bahkan kita pun nanti akan mendatangi, insya Allah, mudah-mudahan doanya, tahun kemarin kita mendatangi Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dan tahun depan kita mempunyai niat akan mendatangkan Syekh Musari Rashid Al-Lafesi. Tahu Ustaz, sudah ada yang bergabung kembali Bapak Hasan di Bandar Lampung. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Baik, kalau Bapak Hasan. Iya, saya ingin bertanya ini. Silakan. Untuk kepada Syekh. Halo. Ya, silakan Bapak Hasan. Ya, ingin bertanya ini. Untuk nuzulul Quran itu apakah dari qolun, apakah dari waras yang diterima oleh Nabi? Kira-kira tajwid mana yang di waktu ketika Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu qiraat mana yang ia pakai? Qaulun, waras, atau hafaz? Mereka ini kan berikhtilaf. Dan kami orang-orang yang awam ini tidak paham. Mana ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu pakai qaulun, pakai waras, atau pakai hafaz? Makasih, jazakallah khair. Oke, baik. Ada lagi Bapak Hasan, cukup? Oke, baik, terima kasih Bapak Hasan di Bandar Lampung. Oke, Ustaz, bisa dijawab, ditanggapi silakan untuk Syekh. نعم. القرآن الكريم نزل بجميع القراءات، نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بجميع القراءات هذه المتواترة، نزل بها جبريل، لم ينزل بقراءة دون قراءة لأن كلها متواترة، ونزل جبريل بهذه القراءات كلها. يعني قراءة 10 قراءة 7. القراءات العشر كلها، القراءات السبعة من طريق الشاطبية والقراءات الثلاث من طريق الدرة، كلها نزل بها جبريل عليه السلام، وذلك لاختلاف لهجات العرب، يعني كل بلد لها لهجة وطريقة مختلفة في الكلام وفي اللغة، فنزل القرآن بلغة العرب جميعا حتى يستطيعوا أن يفهموه ويستوعبوه ويتدبروه. Iya, beliau mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbagai bacaan, ya, yang kita ketahui bahwa qiraah sabah, ada qiraah asyarah. Dan di sini Allah turunkan Al-Quran melalui Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan berbagai macam bacaan yang bisa dikenal oleh kita, yang masyhur banyak sekali di Indonesia, yaitu qiraah sabah, qiraah asyarah. Dan memang bacaan-bacaan Al-Quran sesuai dengan lahjah, sesuai dengan ibaratnya mereka ketika di kampung kota-kota di Madinah, karena di situ ada yang mengatakan kok Al-Quran berbeda-beda, ada yang namanya qiraah ini, qiraah itu, qiraah ini. Dan memang Allah menurunkan Al-Quran dengan penuh kemudahan, tidak mau menyulitkan, dengan mendatangkan qiraah sab'ah, sampai kita banyak sekarang mengatakan bahwa ada qiraah asyarah, qiraah sab'ah, semua Allah turunkan dengan bacaan-bacaan yang memang
Allah izinkan seperti yang kita dengar qiraah Sabah, qiraah Syarh, cuman Walaupun berbeda-beda. berbeda-beda. Terkadang Indonesia sendiri kita membaca seperti qiraah, ada yang baca qiraah ada yang berbeda-beda dengan Arab juga ada qiraah Harsh, Hafsah dan sebagainya. والآن كل بلد يقرأ بقراءة وكلها صحيحة. مثلا بلاد المغرب العربي يقرؤون بقراءة ورش عن نافع المدني. Iya, di نعم. Maghrib itu bacaannya qiraah Harsh. مثل تونس والجزائر والمغرب. كذلك أهل مصر كانوا يقرؤون بقراءة ورش قديما. تمام. ورش هذا مصري، والآن يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم، وأهل السعودية يقرؤون بقراءة حفص، وهكذا. يعني كل القراءات متواترة وكلها نزلت من عند الله عز وجل. Semua bacaan Al-Quran sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Ya, kita ketahui seperti di Mesir membaca surah Al-Quran dengan bacaan yani Harsh. حفص عن عاصم. Hafsah wa Ibn Asim. Sampai di Arab Saudi pun bacaan qiraat dengan bacaan qiraat Hafsah. Oke. Baik. Jadi memang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran, oleh Jibril diturunkan kepada Rasulullah dengan kira-kira yang mungkin kita kenal sekarang, kira Sabah, kira Syarah, semuanya memang sesuai dengan perintah Allah. Dan cuma terkadang setiap negara, setiap Madinah mempunyai lahjah masing-masing. Oke, berbeda-beda tapi tujuan sama Iya, Ustaz. iya, Ya? sama, insya Allah. Oke, baik. Ustaz tadi kan sebelum Bapak Hasan bergabung di program Halo Lampung, Ustaz mengatakan kalau untuk menghafal Al-Quran itu bisa bergabung bersama dengan pondok pesantren Iya. penghafal Al-Quran, Ustaz. Ya? Betul, betul. Baik, contohnya adalah adik betul. Harun Ar-Rasyid Dinata, benar ya? Puasa hari ini? Puasa. Oke, puasa. Sudah full puasanya sampai dengan sekarang? Tidak ada yang bolong? Enggak. Oke, baik. Untuk adik Harun sendiri sudah berapa lama bergabung di pondok pesantren penghafal Al-Quran Darul Quran sendiri? Alhamdulillah udah mau masuk 2 tahun. 2 tahun ya? Oke, sekarang usianya berapa? 13. 13, jadi artinya bergabung bersama dengan pondok pesantren penghafal Al-Quran Darul Quran di usia 11. Oke, sudah hafal 30 juz? Belum. Oke, sudah berapa juz yang bisa dihafal? 4. Oke, 4 juz ya, sudah lumayan. Itu 4 juz. Wow, luar biasa. 13 tahun 4 juz. Di luar nggak mungkin dapat 4 juz. Oke. Ayat, 2 ayat, surat bahkan. Oke, baik. Untuk bisa untuk adik Harun bisa untuk dibaca sedikit surat Dihafal saya Pak. yang dihafal kepada pemirsa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum thubata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat syaraba illa hamimau inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba
لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Subhanallah. Masyaallah, Harun ya, Ustaz ya. Luar biasa sekali, di umur 13 tahun pemirsa sudah bisa menghafal 4 juz Al-Quran seperti itu. Mungkin 5 tahun atau 3 tahun lagi bisa 30 juz ya. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Oke, baik. Dan saya yakin juga untuk pemirsa di rumah juga tertarik sekali untuk bisa bergabung di pondok pesantren penghafal Al-Quran, Darul Quran, untuk supaya putra-putrinya mungkin di rumah juga bisa untuk seperti Harun seperti itu. Kalau di Lampung sendiri ada pondok pesantren? Insyaallah kita sudah menyiapkan untuk Darul Quran sendiri, berfokus aja di kita sudah buat pesantren Darul Quran atas bimbingan PPA Darul Quran. Yang perwakilan dari pusat kita tetapkan ada di apa namanya, di kota Jantung di sini di Lampung. Jadi jikalau nanti seandainya ada dari pemirsa penduduk Lampung yang mau menitipkan anaknya untuk menjadi ahli Allah, silahkan bergabung di pesantren Tahfidz Darul Quran, karena sungguhnya barang siapa mempunyai anak yang menghafal Al-Quran, maka di akhirat nanti anak-anak itu akan memberikan sebuah hadiah kepada orang tuanya, sebuah mahkota yang indah luar biasa, cahayanya akan melebihi indahnya cahaya matahari, segitu luar biasa. Jadi bagi mereka yang punya anak-anak penghafal Al-Quran, insya Allah anak-anak itu akan membawa orang-orang tuanya ke dalam surganya Allah yang Allah ridai, karena sungguhnya ahli Allah itu adalah ahli Al-Quran. Maka saran dari Syekh juga sering saya tanyakan tentang masalah itu, mari yuk kita sama-sama menghafal Al-Quran. Kapan lagi? Mumpung ada waktu. Mungkin besok sudah tiada, kita tidak tahu. Baik, karena usia juga tidak bisa ditebak ya, Ustadz, seperti itu ya. Oke, baik. Ustadz, untuk di pondok pesantren penghafal Al-Quran Darul Quran sendiri, kegiatan menghafal Al-Quran di bulan Ramadan seperti apa? Tapi kita tahan dulu, Ustadz sudah bergabung. Penelpon kembali, ada Bapak Mujiono di Kalianda. Assalamualaikum, Bapak Mujiono. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya dengan Syekh. Quran diturunkan kan memang untuk dipelajari dan untuk diajarkan, Syekh. Dan saya mau bertanya, saya mengajar ngaji tapi di kampung dan saya tidak belajar di pondok. Dan saya belajar ngaji, belajar ya tajwidnya dan makhrajnya, cuman untuk memahami artinya saya belum bisa, Syekh. Terus bagaimana saya ini? Bisa enggak mengajarkan kepada anak-anak yang saya ajarkan? Karena saya belum mampu sekali atau belum memenuhi untuk mempelajari isi arti Al-Quran itu, Syekh.
Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujono kepada Anda. Selamat sore. Baik, silakan Ustadz. Bagaimana tadi bisa ditanggapi dari Bapak Mujono sendiri? إيه في أحد يسأل منهم حتى يتبين ويشرح لهم يعني عنده مشكلة يعني هو يكون مدرس القرآن في قريته خاصة في قريته فهو يعني يدرس القرآن لكن ليس في المعهد فقط في القرية فهو يعرف القرآن فقط بالتجويد وبالتلاوة وما يفهم يعني معناها بتفسيرها ولكن يدرس القرآن وهو يسأل كيف يعني حالي الآن أنا لا أستطيع يعني الذي عرفنا لازم نعمل به بتجويد بقراءة وكذلك بتفسيره لكن هو ما يعرف التفسير بل فقط يعني يعلم القرآن هل ممكن الآن أنا يعلم القرآن فكيف يعني حالي الآن نعم، يعلم القرآن حتى ولو لم يعلم بالتفسير، ويحرص أن يكون عنده تفسير القرآن إما كتابا عنده أو يعني عن طريق الإنترنت ممكن يعلم تفسير القرآن. أي آية يعني لا يعلم تفسيرها يعني يبحث عنها ويتعلم التفسير حتى يزداد أجره عند الله عز وجل. فحتى ولو لم يعلم التفسير أيضا يعلم القرآن، فمجرد أن يعلم القرآن فهو يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى ولو لم يعلم بالتفسير. ليس شرطا في تعليم القرآن أن يعلم التفسير. Ya, tadi Syekh telah menjelaskan bahwa untuk mengajarkan Al-Quran tidak mesti juga kita ini harus bisa tafsir. Ya, kalaupun kita hanya bisa membaca Al-Quran tapi sesuai dengan tajwidnya, tilawahnya, sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, maka ajarkanlah, tidak mesti dengan tafsir. Tapi beliau menyarankan bahwa sungguhnya kalau memang kita tidak bisa, belajar untuk bisa. Karena sungguhnya barang siapa kita mengajarkan Al-Quran dengan tafsirnya, maka Allah akan menambahkan pahala, ajar yang sangat luar biasa. Karena kalau Allah sudah sayang, apa sih yang kita inginkan? Allah akan berikan untuk kita. Karena dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran, yang mau mengajarkannya. Jadi tidak ada syarat kita harus wajib mutlak harus bisa tafsir dulu baru mengajarkannya. Seandainya kita diwajibkan untuk bisa tafsirnya, kapan kita mau mengajarkannya? Jadi kalaupun memang baru bisa bisa baca Al-Quran dengan tajwid, ajarkan walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tapi dianjurkan tetap kita konsisten. Umur kita tidak tahu, belajarlah tafsir mulai dari sekarang. Kalau memang kita baru sekarang kita tahu bahwa sungguhnya kalau kita belajar tafsir terus kita mengajarkannya juga, Allah akan menambahkan ajar yang sangat luar biasa. Maka kita sekarang carilah, mulai dari sekarang pelajari tafsir juga. وهذا من بركة هذا القرآن، من بركته أن الذي يقرأه يؤجر عليه كل حرف 10 حسنات حتى ولو لم يعلم تفسيره، حتى ولو لم يفهم المعنى، فكل حرف عليه له به 10 حسنات، وحتى ولو لم يفهم المعنى سواء كان متعلما أو كان معلما للقرآن، مجرد التلاوة له هذا الأجر العظيم. يعني إذا قرأ القرآن كله له أكثر من 3 ملايين حسنة حتى ولو لم يفهم المعنى. وإذا فهم المعنى وكان حريصا على أن يتعلم التفسير فهذا خير على خير وزيادة في الأجر والثواب. Masya Allah ya. Di sini ada tambahan dari Syekh juga tadi bahwa yang sudah dikasih tahu oleh Syekh. Jadi kita belajar Al-Quran walaupun kita cuma bisa tajwidnya, bacaannya dengan baik, ajarkan. Tidak mesti kita juga harus, ibaratnya kalau memang belum bisa belajar tafsir, ajarkanlah apa yang kita bisa. Kalau kita seandainya mengajarkan Al-Quran, belajar dan mengajarkannya walaupun hanya bacaan saja, sungguhnya Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Sampai tadi dijelaskan sama Syekh, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, belajar dan mengajarkannya, akan dilipat gandakan sampai 3 juta lipatan. Masya Allah, berlipat-lipat ganda. Makanya ya ajarkanlah walaupun kita tidak bisa tafsirnya. Tapi
yang paling terbaik pasti ada yang lebih terbaik lagi. Allah akan derajat angkat derajatnya bagi mereka yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan belajar pula tafsirnya dan mengajarkan tafsirnya. Allah akan lebih mengangkat derajat, berkah. Allah akan berkahi semua apa yang dia punya. Sampaikanlah walau cuma satu ayat. Iya, sampaikan. Walaupun kita belum tahu apa-apa, tapi apa yang kita tahu sesuai dengan sunnah Rasul, ajarkan. Jangan sampai kita tahu tapi belum tahu ini benar apa enggak nih, sampaikan aja kan saya taunya cuman ini. Wah, bahaya juga tuh. Jadi apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan ilmu. Sesuatu hal yang kita ajarkan tapi tidak ada ilmunya akan tertolak sama Allah. Akan malah bahaya seperti itu. Baik. Terima kasih untuk Syekh Toha Muhammad sudah hadir di Radar Lampung TV. Terima kasih. Syukron Ustadz. Berkahormatan sekali. Barakallahu fikum. Ana ashkurkum. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتكم وأن يبارك في عمركم وعملكم ويحفظكم ويرعاكم ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ويتوفانا وهو راض عنا ويجعل أعمالنا كلها صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة وألا يجعل لأحد غيره فيها شيئا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وكل عام وأنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Beliau mengucapkan terima kasih banyak. Beliau sangat senang sekali dengan kehadiran semua yang ada di sini, sama bahkan para yang melihat, pemirsa juga. Ya betul, terima kasih. Bahkan beliau mendoakan kita. Ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa dulu Rasulullah bersama para sahabat menyuruh sahabat sampai Umar bin Khattab, Ali semua disuruh untuk minta doa pada yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dikatakan oleh Rasulullah bahwa jikalau Uwais Al-Qarni mengangkat tangannya ke atas minta sama Allah, Allah tidak akan tidak mengampuni, tidak akan tidak memberikan menjawab doanya. Allah akan jawab. Artinya Uwais Al-Qarni adalah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh jika berdoa, ahlinya Allah, ahlinya Al-Quran, Allah akan menjawab langsung tanpa Masya Allah. Makanya kita sudah kedatangan orang saleh dari Madinah dan mereka juga ahli Allah, ahlinya Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah didoakan oleh beliau. Jadi kita aminkan, kita minta lagi sama Allah di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi ahli-ahli Allah, tentunya ahli-ahli Al-Quran. Baik, terima kasih untuk Ustadz Agung juga sudah hadir di Radar Lampung TV. Dan juga terima kasih untuk adik Harun juga, terima kasih. Semoga banyak sekali adik-adik kita, putra-putri di Lampung juga mengikuti jejak Harun untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Insyaallah. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Syekh, untuk Ustadz, dan juga untuk adik Harun. Dan juga terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami selama 1 jam ke belakang di program Halo Lampung. Dan akhirnya saya Zainal Lansa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat sore, wassalam, dan sampai jumpa. حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصد